Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan hentar kita sampai pada pagi hari ini. Mari dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita yakinkan dalam hidup kita bahwa kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan pribadi Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan pagi hari ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan sebab Dia sudah berbuat baik dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang besar dan kita agungkan Dia pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat setiap pujian kami Tuhan. Ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada Allah seperti Engkau. Amin, haleluya. Tiada seperti Engkau. Dari hatimu katakan, kami beri kemuliaan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Ku, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan, katakan sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti bersyukur, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Dari hati sama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat dan pengagungan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami katakan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau kendalikan hidup kami, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Hadirat dan lawatan Tuhan ada atas hidup kami dan ada atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kuasa Tuhan menguasai kami dan kami percaya puji-pujian kami memuliakan Tuhan. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di dalam setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari dengan hati bersyukur kita puji Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan masa lalu kita sudah kita tinggalkan karena kita sementara berlari menuju kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sama-sama dengan sukacita kita katakan pujian ini. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku
telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Amin. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Sejauh kita semua bangkit berdiri. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu Tuhan, mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaan kami. Itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depan. Kami lupakan yang di belakang kami Tuhan. Semua yang di belakangku. Amin. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Oh, 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 haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku. Amin. Menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku ragu. Amin. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari sama-sama katakan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar.
menopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidup. Lagi katakan Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya, sorak bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini Bapa. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Buka hati kami Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu Yesus. Karena Engkau adalah kekuatan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ajarmu mengerti segala rencana-Mu, ajar kami berserah Tuhan. agar Ku berserah hanya padamu. Pimpinlah langkahku, jalanku
Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. rancangan Tuhanku ajaib, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup amin, mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi dengan iman, katakan Bapakku, Bapakku, hajat segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku, amin Tuhan, heran perbuatanmu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Menurut kehendak-Mu terjadilah. menurut kehendak-Mu. Terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah sesuai kehendak-Mu atas jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mau hidup ini sesuai berpadanan dengan kehendak-Mu lewat kebenaran-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah bagi kami. Kami minta Roh Kudus yang akan menerangi, membuat firman ini tidak terbuang dengan sia-sia di hati kami. Tetapi benar-benar tersimpan, benar-benar termeterai dalam hidup kami. Kami mau dengar firman Allah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, minggu yang lalu kita telah sama-sama mendengar tentang kebenaran kekuatan hati. Kekuatan hati. Tetapi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang kebenaran kekuatan cinta. Haleluya. Mari buka dalam Kidung Agung 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Silakan perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca. Bapak Ibu bisa ikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Atau ada juga di belakang saya atau di depan Bapak Ibu semua. Saya baca. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin kita pernah mengalami cinta. Kita pernah merasakan seperti apa deru cinta yang berkobar-kobar di hati kita. Entah itu cinta kepada pasangan atau cinta kepada sesuatu yang kita gandrungi, yang menyangkut kegiatan yang kita sebut dengan hobi dan sebagainya. Tapi saya ingin bagikan begini, sebenarnya cinta itu adalah sebuah anugerah, katakan amin. Cinta itu adalah karunia besar dari Tuhan yang sebenarnya intinya untuk mendatangkan keindahan. Cinta itu tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan kedamaian. Tapi kenapa hari-hari ini bahkan
Kemarin dulu saya sempat lihat di tayangan salah satu TV swasta yang untuk berkali-kali ditayangkan film ini. Ada apa dengan cinta? Kalau ada pertanyaan ini yang seringkali populer dengan bahasa-bahasa atau kalimat ini, berarti bahwa atau mengisyaratkan bahwa cinta itu memiliki sebuah misteri. Cinta itu memiliki sebuah rahasia. Mengapa? Karena secara garis besar ada dua dampak kekuatan tentang cinta. Entah itu kekuatan yang berdampak negatif atau kekuatan yang berdampak positif. Karena kita harus menyadari bahwa di sisi lain, lepas dari yang namanya keindahan cinta, kedamaian cinta, kebaikan cinta dan kenyamanan cinta yang saya katakan tadi, ternyata di dalam cinta pada satu sisi memiliki satu kekuatan yang bisa menghancurkan. Bahkan Alkitab menggambarkan cinta itu bagaikan maut, bagaikan nyala api. Bahkan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Bahkan dikatakan pula di sini bahwa sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Jadi kalau air yang banyak tidak bisa memadamkan, kita bisa bayangkan kalau itu seperti api yang bagaimana yang tidak bisa dipadamkan lagi oleh air yang banyak. Kalau itu sebuah bongkahan batu atau sebuah barang yang besar, barang yang seperti apa lagi yang tidak bisa dihanyutkan. Beberapa waktu yang lalu puji Tuhan, kita bisa berada pada lokasi banjir bandang. Ternyata di berita dikatakan hanya 2 sungai yang meluap. Pada kenyataannya ada 3 sungai. Sungai Masamba, Sungai Radak, dan Sungai Rongkong. Kita sampai kepada daerah-daerah yang sangat miris dan memprihatinkan. Puji Tuhan kami tim Bukit Hermon bisa sampai pada posko-posko yang masih jarang dijamah. Dan bahkan masih belum dengan maksimal terdistribusi logistik. Tapi kita bisa melihat batu-batu yang besar, kayu-kayu yang besar itu bisa dihantam, bisa dibawa oleh sebuah aliran air bah yang sangat besar. Jadi kita bayangkan seperti apa kekuatan itu bila sungai saja tidak bisa menghanyutkan. Itu gambaran Alkitab tentang cinta. Dan tentu saja kehancuran, kekalahan yang bisa membuat orang stres, bisa membuat orang penuh amarah, bisa membuat orang penuh kebencian, orang penuh dengan dendam, penuh dengan berbagai macam hal yang bisa sampai bunuh diri, dilatar belakang karena cinta. Mengapa? Karena bagi mereka yang melakoni cinta, yang berdampak kepada sesuatu yang negatif, mungkin mereka perankan cinta itu kepada sebuah waktu yang salah, momen yang salah, kepada orang yang salah, cara yang salah, motivasi yang salah. Tentu saja cinta yang indah itu, yang sebenarnya harusnya indah, itu bisa menghancurkan. Tetapi orang yang sementara jatuh cinta pasti tidak berpikir sampai ke sana. Karena ada istilah, cinta itu buta. Love is blind. Nanti ditahu sudah ada di jurang. Namanya buta, tidak bisa melihat. Tiba-tiba, loh kenapa saya sudah ada di jurang? Kenapa saya sudah nabrak? Kenapa saya sudah hancur? Karena ketika kita melakoni sesuatu yang indah itu sebenarnya, dengan yang saya katakan tadi, dengan sesuatu yang keliru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada dasarnya cinta berasal dari Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, cinta itu datangnya dari Tuhan, tapi iblis berusaha membelokkan, iblis berusaha untuk menghancurkan sesuatu yang baik ini yang berasal dari Tuhan. Cinta itu sebenarnya adalah sifat dasar Allah, sifat dasar Tuhan. Kata cinta dalam Alkitab sebenarnya berasal dari kata agapao, agape yang kita terjemahkan sebagai kasih. Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang murni. Yang tentu saja Alkitab janjikan itu mendatangkan sebuah keindahan.
Inilah prinsip dari kasih itu, prinsip dari cinta itu. Sebab itu cinta atau kasih dia juga punya kekuatan yang besar untuk sebuah kebaikan. Yang ini yang kita akan bahas. Dia juga punya kekuatan yang besar untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik bagi kita. Sekarang pertanyaannya begini, kekuatan besar untuk apa? Dalam hal yang positif tentang cinta ini. Yang pertama yaitu kasih dalam diri kita, cinta Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, pertama membuat kita menang atas sifat atau kuasa negatif yang timbul dalam diri kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4-7 bilang begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini bicara sesuatu yang bisa tercetus dari diri kita, yang bisa menghasilkan hal-hal yang negatif yang timbul dalam diri kita. Yang bisa membuat kita cemburu, yang bisa membuat kita sombong, yang bisa membuat kita tidak sopan, yang membuat kita tidak sabar. Tapi kasih itu bisa menutupi semuanya. Kasih itu bisa untuk jadi rem buat kita. Coba tanya kiri kanan, apakah rem kita blong atau tidak? Karena memang Alkitab katakan pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Tapi saya katakan di tempat ini kita tidak menjadi tawar. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena hal-hal negatif ini bisa menjadi rubah-rubah kecil yang akan merusak. Rubah kecil. Sebab itu dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 bilang begini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kita tahu bahwa Kidung Agung merupakan sebuah surat cinta bersahut-sahutan antara Salomo dan Sulamit. Itu bicara tentang gambaran tentang gereja dan Tuhan sebagai mempelai pria. Dikatakan sebagai kebun anggur yang sedang berbunga. Bunga itu seringkali orang lambangkan dengan cinta. Artinya suatu cinta yang sementara berkembang, suatu cinta yang sementara luar biasa ada dalam hidup kita dan sedang mekar. Tapi ingat, ada rubah-rubah yang bisa merusak. Kasih dalam diri kita bisa dirusak oleh rubah-rubah kecil yang tanpa kita sadari. Yang kita anggap itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak berpengaruh dan sebagainya. Nanti satu ketika kita merasa, wah saya ternyata sudah begini keadaannya. Untuk kita bangkit sudah sukar lagi. Satu ketika ada sehelai atau sedikit benih benalu yang melayang-layang saking kecilnya, saking ringannya dia mudah terbawa oleh angin. Kemudian angin itu menghinggapkan ke sebuah pohon alpukat yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu rimbun, yang begitu banyak daun dan buahnya. Berkatalah benalu itu kepada pohon alpukat, bisa saya hinggap sebentar? Alpukat yang lihat itu sesuatu yang kecil, silakan. Boleh saya tinggal 3 hari? Oh enggak apa-apa, silakan. Lewat 3 hari, bisa saya tinggal 1 minggu? Oh enggak apa-apa, silakan. Tinggallah benih benalu itu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nanti satu ketika alpukat itu sadar. Dia sudah kurus. Daunnya sudah pada habis. Buahnya ada satu-satu tapi kecil-kecil. Dahan-dahannya semuanya sudah kering kerontang. Dan dia sadar di mana-mana ada benalu. Di mana-mana terlilit benalu-benalu yang semakin subur. Merampas makanan-makanan dari pohon alpukat itu. Seringkali kita menganggap sesuatu itu kecil.
nanti kita tersadar bahwa sudah banyak yang mati dalam hidup kita. Mungkin termasuk cinta dan kasih itu. Ingat, bukan batu besar yang menjatuhkan kita, tapi batu kecil yang seringkali buat kita tersandung dan jatuh. Jadi yang pertama ini, menang atas kuasa negatif yang bisa muncul dalam diri kita. Yang kedua, menang atas kuasa negatif dengan sesama kita. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 21 bilang begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Ini konsep kasih yang pernah saya bagikan kepada jemaat, adalah konsep Tuhan yang sebenarnya. Seperti apa itu? Konsep Allah yaitu balas kejahatan dengan kebajikan. Karena kalau konsep iblis yaitu balas kebaikan dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Konsep manusia balas kebaikan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi. Yaitu manusia. Kau kasih kapurung, saya kasih kapurung. Karena biasanya kasih tempat. Biasanya tempatnya itu balik ada isinya. Biasa kan begitu. Bagus, tradisi yang bagus. Tapi setidak-tidaknya kita orang percaya pakai konsep Tuhan. Amin. Alkitab katakan yang memusuhi kita pun doakan. Enggak usah juga bilang begini. Alkitab bilang kita berbuat baik supaya seperti taruh bara di kepalanya. Ini kok ambil makan kok itu bara. Tidak seperti itu juga. Kita tidak memberi sebuah kasih kepada orang lain kemudian semata-mata berharap taruh bara di kepalanya. Tidak, lakukan saja dengan tulus. Itu kasih yang sebenarnya. Amin. Kasih yang sebenarnya. Tapi Alkitab katakan begini. Kalau dalam Roma 12 yang kita baca tadi, coba perhatikan. Karena kalau kita baca dalam perikop ini Paulus sementara menasihatkan kepada jemaat Roma untuk hidup dalam kasih. Kalau kita perhatikan perikop itu. Judulnya hidup dalam kasih. Tapi perhatikan ayat yang ke-9, itu merupakan ayat pertama dari perikop ini. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura. Kira-kira mana yang bagus? Mana yang baik menurut Bapak Ibu? Pura-pura baik atau pura-pura jahat? Mana yang bagus? Pura-pura baik atau pura-pura jahat? Kira-kira mana yang bagus? Pura-pura marah atau pura-pura tersenyum? Itu kan sama seperti waktu saya khotbahkan. Mana Bapak Ibu mau? Nyaris masuk neraka atau nyaris masuk sorga? Iya, nyaris masuk neraka. Artinya ada di sorga. Kalau nyaris masuk sorga, artinya sudah di pintu sorga sebenarnya. Tapi tertolak. Karena pada kehidupannya ternyata ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi tidak pura-pura. Saya ingat ada orang yang bilang begini. Itu orang lugu-lugu bangsat. Saya juga tertawa itu dengan gaya begitu. Lugu-lugu bangsat. Di depan kita, ya, hehehe. Tapi ternyata di luar, aduh, ternyata di belakang. Alangkah baiknya, Alkitab rekomendasikan begini. Teguran yang nyata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, lebih masalahnya lagi kalau teguran yang tersembunyi. Wah, ini masalah. Walaupun yang Tuhan juga minta, firman Allah katakan teguran yang nyata di sini bukan tujuan untuk mempermalukan, tapi untuk membangun. Amin. Situasi yang tepat, tempat yang tepat, keadaan yang tepat, itu yang alkitabiah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah ketulusan kasih itu, ketulusan kasih.
Kasih yang tidak berpura-pura. Kalaupun kita berkata kita punya kasih, tapi jangan sampai kasih itu berpura-pura. Tampil apa adanya. Saya berpikir ketika saya pun untuk menunjukkan kasih, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau jadi orang lain. Haleluya. Tidak usah. Kalaupun ada orang mau bilang apa, tetaplah pada diri sendiri. Karena saya yakin kasih dan kebenaran tidak perlu dibela. Amin. Kasih dan kebenaran tidak perlu dibela. Dia pasti punya cara untuk menunjukkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang penuh kasih pasti akan menang terhadap kepura-puraan itu. Jadi ini kuasa negatif terhadap sesama. Kalau kita punya kasih agapau ini, cinta yang tulus, cinta yang murni, kekuatannya untuk memperbaiki hubungan kita. Untuk kita baik. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir, kekuatan kasih seperti apa? Kekuatan kasih akan membuat kita menang atas kuasa-kuasa yang berusaha untuk memisahkan kita dari Tuhan. Jadi dari diri sendiri, kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan dari diri sendiri terlebih dahulu? Karena ketika kita bisa menguasai diri sendiri, ada seorang hamba Tuhan katakan, engkau sudah menguasai seluruh keadaan 90%. Ketika kita bisa mengendalikan diri, berarti benar-benar kita sudah lebih dari sukses. Karena dalam buah roh pun dari 9 buah roh ini tetap ditutup dengan penguasaan diri. Kalau kita belajar di dunia sekuler, dalam kunci P4 itu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tetap ditutup dengan pengendalian diri. Ini sangat penting bagi kita. Sebab itu yang pertama, kasih itu yang muncul untuk bisa menekan, jadi rem dalam diri kita. Tapi yang berikut, yang ketiga, yang paling penting juga, yaitu supaya bisa ada kuasa untuk menekan, untuk bisa membentengi hal-hal yang berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Karena kita tahu dalam Matius 22 ayat 37 sampai batu yang tidak dirawat bisa mati dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, cinta berkobar-kobar itu bisa padam. Bahkan kita dikatakan kita orang Pantekosta. Kita punya api Pantekosta, tapi saya ingin ingatkan bahwa cinta atau api itu bisa padam. Cinta yang menggebu-gebu itu bisa luntur. Cinta yang teguh itu, yang kokoh itu kepada Tuhan bisa pudar dan menjadi tawar. Mengapa? Karena kita tidak rawat. Bila kita punya kekuatan cinta pada Tuhan, kita akan tetap setia, kita akan tetap menyembah Tuhan. Meskipun pertama persoalan belum selesai. Meskipun sakit belum sembuh. Doa belum dijawab. Bahkan badai mungkin silih berganti. Tapi ingat, segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatu pasti akan berakhir di dunia ini. Tapi cinta dan kasih tidak akan berakhir. Semua akan lenyap, tapi kasih akan terus bertahan. Silakan kita mengagungkan iman. Silakan pertahankan pengharapan. Tapi 1 Korintus katakan, dari ketiga hal pilar ini, iman, pengharapan, dan kasih, terutama adalah kasih. Tetap cinta Tuhan, amin. Cinta terhadap firman Allah. Apapun kondisimu hari-hari ini. Saya percaya ketika kita pegang kebenaran ini, cinta bukan akan menghancurkan kita. Tapi dia akan membangun suatu nilai-nilai positif yang luar biasa dalam hidup rohani kita. Dan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya jemput jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku
tetap cinta. Walau badai datang Menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Jesus. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal nyanyikan lagu ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Oh, ku tetap cinta. Jesus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan sama Tuhan. Ku tetap setia. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Jamah setiap hati yang terbuka saat setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat tanganmu dan katakan, terlalu banyak. Bapa, Engkau lihat setiap kami yang terbuka dengan Tuhan. Kami mau mempertahankan cinta dan kasih kami. Untuk kami memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mendatangkan hal-hal kebaikan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan. Seluruh hidup, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah. Kami puja, kami sembah Yesus, mulialah namamu. Glory, glory, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory.
berdirilah teguh, jangan goyah. Teruslah dengan Tuhan, pertahankan api itu. Jadikan cinta, kasih kita kepada Tuhan yang akan merekatkan kita dengan Tuhan. Haleluya. Ya, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jesus, Jesus. Ketika engkau punya komitmen untuk tetap pertahankan kasih. Kasih agape itu, cinta itu. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terbuka. Mereka mau berkomitmen dalam keadaan apapun tetap cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kekuatan cinta yang membangun iman kami tetap terikat kuat di dalam hidup kami. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa memudarkan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan cinta yang terus kami bangun dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Hubungan suami istri dengan anak-anak. Tetap kokoh, tetap kuat. Di dalam kondisi apapun yang harus kami jalani. Hamba berdoa kepada semua jemaat Tuhan. Kami ingin menjadikan kasih kami, cinta kami. Untuk kami tetap eksis, tetap luar biasa. Biarlah cinta dan kasih dalam hidup kami menjadi daya dorong bagi kami untuk berjuang. Di hal-hal yang sukar, yang sulit sekalipun. Dan kami yakin kami akan menang. Kami yakin kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kau dapati setia sampai akhir. Dan tetap luar biasa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, amal lepaskan berkat-berkat ini. Meteraikan kebenaran yang kami dengar hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Selanjutnya kami akan meletakkan korban-korban persembahan kami atau mengembalikan milikmu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Kami terikat dengan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dari tempat ini saya berterima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu secara respon cepat bagi kita ketika disampaikan telah melakukan dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Luwu Utara. Puji Tuhan, saya pun bersyukur kita bisa menjangkau dengan bantuan. Kita telah melepas bantuan kita pada 5 posko yang ada di Kecamatan Sabang sampai di Kecamatan Masamba. Dan puji Tuhan semua telah tersalurkan dengan baik. Dan semua menyampaikan salam buat seluruh jemaat. Dan apapun yang telah kita lakukan pasti sangat bermanfaat bagi mereka. Dan saya pun dari tempat ini mohon maaf karena ini sesuatu yang emergensi. Dan kita tidak perlu lagi untuk menunda-nunda untuk membawa. Jadi ada mungkin jemaat yang tidak tersampaikan dengan pergerakan ini. Karena ini hanya diumumkan lewat WhatsApp group dari 3 WhatsApp group kita dan lewat FB. Karena kita tidak punya pertemuan-pertemuan komunal tengah minggu. Jadi hanya itu yang dimanfaatkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada beberapa pribadi atau keluarga yang tidak main FB, yang tidak punya WhatsApp. Saya sekali lagi mohon maaf. Tapi setidaknya semua yang kita lakukan sudah mewakili keluarga besar GPDI Bukit Hermon Tabarano. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita berkemenangan, tetap jaga jarak, jaga diri, pertahankan iman dan imun kita. Dan jangan sembarangan dulu karena kita pun harus berdoa dan berjaga. Tuhan Yesus pasti terus lindungi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri semua dan kita akan akhiri ibadah hari ini. Yesus.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bilang makasih banyak Tuhan. Kami berkata syukur bagi Tuhan yang sudah berkati kami. Karena kami percaya siapapun kami yang duduk di tempat ini, yang saat ini beribadah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Adalah orang-orang yang Tuhan taruh kemenangan. Ketika kami pulang sebentar, kami berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pembelaan Tuhan yang membuat tangan-tangan kami diberkati untuk menyentuh apapun. Dan kami percaya dan kami yakini pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati. Selagi tidak menyimpang dari kebenaran, kami yakin Engkau curahkan dan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang luar biasa bagi kami. Kami pun bersyukur di minggu yang telah berjalan. Engkau telah tambahkan usia kepada beberapa kekasih. Dari Bapak Sumampo yang telah Engkau tambahkan usianya. Kami doakan pula bagi saudari Elfrid Tande Kuasa yang telah Engkau tambahkan usia. Bahkan saudari Teresa yang telah bertambah usianya. Kami yakin semua karena anugerah Tuhan. Kami katakan bahwa sampai hari ini mereka ada karena Tuhan. Tuhan berkati sampai mereka akan terus melangkah pada tahun-tahun selanjutnya. Lebih luar biasa dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah taruh di masing-masing pribadi, membuat semuanya berhasil dan maksimal mereka capai. Kami katakan sehat kuat Tuhan jaminkan dan membuat semua apapun yang mereka cita-citakan, mereka melihat pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan tubuh, kami katakan mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa semua jemaat tetap terproteksi oleh darah Yesus. Sekarang ini Tuhan masih ada pandemi corona, tapi kami bermohon biarlah Tuhan berkemurahan untuk meredahkan bangsa negara ini. Dan bahkan wilayah kami di Sulawesi Selatan, Luhut Timur, bahkan wilayah pelayanan kami di Kecamatan Wasuponda dan Touti. Kami percaya semua terkendali, semua kasus akan berkurang bahkan sampai pada 0 kasus. Bahkan kami katakan mereka yang sudah terpapar disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa kepada semua jemaat tetap terproteksi oleh dalam nama Yesus. Kami katakan tidak ada satupun lagi yang akan terpapar dengan virus ini. Dan kami berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi kekasih-kekasih bahkan keluarga-keluarga kami yang bertugas, yang bekerja, yang menuntut ilmu jauh dari kami. Bahkan mungkin mereka ada di wilayah-wilayah yang berbahaya, di zona merah sekalipun. Mereka tetap terpelihara, mereka tetap dijagai oleh Tuhan seperti Engkau menjagai kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala hal yang tidak diinginkan yang coba mengganggu kami di sepanjang minggu ini. Dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, praktek-praktek perdukunan sekalipun. Rancangan jahat orang, pencuri, perampok, teror dan sebagainya. Bahkan segala kuasa penyakit kelemahan termasuk virus corona sekalipun. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami doakan pun saudara Ricky yang akan mengikuti ujian nanti untuk ke depan kuliahnya. Kami percaya dan kami yakini Tuhan membuat semuanya berhasil. Taruh hikmat baginya untuk membuat semuanya berhasil. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Di Jakarta sana ada pertolongan Tuhan baginya. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan, kita tadagam tangan kita masing-masing. Terima dan bawalah pulang segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang berkemenangan dan diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati bagi kita semua. Puji Tuhan.